Jadi Jambi tuh main dicek terus, nggak ada urusan tuh ya. Jadi kalau kuli-kuli yang kurang pengalaman nggak boleh masuk sini. 8 tahun saya bekerja di Malaysia, tak pernah alami hal macam ini. Nama pun saya tak pernah dipanggil babu di sana. Yang ada panggilannya itu pekerja ataupun penolong kerja. Di sini siapa yang lebih beradab? Memang negara Malaysia kecil, tidak sebesar negara Indonesia. Akan tetapi negara Malaysia mampu Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi susah-susahnya cari kerja di Indonesia, ini ada yang viral di Indonesia tentang babu ataupun kuli, geng ya. Kuli bekerja Indonesia dipermainkan macam hewan. Tengok video ini, geng. Waduh. Mandor dia, mandor kepala kerja berat loh Mbak. Jadi Jambi tuh main dicek terus, nggak ada urusan tuh ya. Jadi kalau kuli-kuli yang kurang pengalaman nggak boleh masuk sini. Katanya kuli-kuli yang kurang berpengalaman dibuat hal macam itu, yang sudah pengalaman tak dibuat macam itu. Pengalaman dari mana? Ini hanya angkat berat. Semua orang pun janji mempunyai tenaga pasti boleh lakukan ini. Janganlah sombonglah kau mandor. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri sebagai pekerja selama di Malaysia 8 tahun, geng. 8 tahun saya itu bekerja di Malaysia, tak pernah satu kali pun diperlakukan kekejaman macam ini di Indonesia sendiri, geng. Di Indonesia ini terjadinya. Saya selama bekerja di Malaysia tak pernah alami hal macam ini. Ya wajar aja kalau orang Indonesia nak teringin kabur ke negara jiran-jiran kita, geng. Bahkan panggilan kuli itu pun jarang saya dengar selama saya itu bekerja di Malaysia, geng. Di sana itu panggilannya itu pekerja ataupun penolong kerja, lebih sopan, lebih adab. Dan yang saya alami sendiri, geng, di sana di Malaysia langsung bersama majikan ya, bukan mandor malahan. Ketika di dalam kebun, karena saya itu bekerja di perkebunan, majikan saya itu dia mau saya panggil bos ataupun toke ya. Tapi setelah saya pulang ke rumah, dia orang itu tak mau dipanggil bos. Dia orang mau kita ini berkawan biar lebih akrab, biar tak ada sungkan atau gimana gitu, geng. Dan yang saya alami sendiri, geng, sangat-sangatlah dihargai selama saya itu bekerja di Malaysia. Sekarang kita tengok video yang barusan tadi itu, geng. Itu macam tak ada harganya. Bahkan adab kesopanan pun tak ada. Saya bukan orang kaya. Saya pernah mengalami kerjaan hal macam ini di Indonesia, geng. Begitu susahnya kita mencari uang untuk mencukupi keluarga kita, tapi ketika kita bekerja diperlakukan hal yang macam ini, geng. Ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintahan kita, sebab majikan-majikan ataupun mandor-mandor yang macam ini macam tak ada akhlak, tak ada adab, geng. Bukan hanya saya saja yang merasakan sakit hati sedalam ini, geng. Bahkan ada juga influencer Indonesia. Bapak
Kami tahu dunia di luar sana gak mudah untukmu. Engkau kerja banting tulang untuk kami anak-anakmu. Gak cukup cacian dan makian, kadang juga tendangan. Pak, kami baru tahu sesusah itu engkau mencari makan untuk kami. Emang benar ada air susu ibu, tapi kami lupa kalau ada keringat yang netes dalam setiap pelukmu. Pak, maafin kami anak-anakmu yang mungkin gak pernah tahu betapa kejamnya dunia di luar sana. Maafin kami, Pak. Kami kadang terlalu bandel, terlalu nakal, terlalu egois untuk meminta apapun yang kami harapkan, yang kami mau, yang kami pengen. Padahal Bapak gak cuma banting tulang, tapi dibanting orang. Astagfirullahaladzim. Curahan dari abang ini mengingatkan kita agar kita lebih hormat, lebih patuh kepada orang tua kita. Begitu susahnya mencari nafkah di Indonesia untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Dengan adanya video ini sudah viral, tentunya pihak-pihak kepolisian kita sudah menangani hal macam ini. Sekarang kita tengok apakah ini ada hukuman yang setimpal ataupun hanya klarifikasi saja. Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Eka Putra, kerjaan sopir atau penjaga gudang. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada media sosial yang video saya yang viral. Ini bukannya untuk kekerasan atau penganiayaan. Ini Bukan. udah hari-hari. Memang teguran kami memang seperti itu. Wow. Nggak ada yang namanya kekerasan, penganiayaan, nggak ada, Pak. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang saya tendang, yang lagi manggul. Saya mohon maaf untuk teman-teman yang saya tendang. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kapolda Jambi dan Pak Dirkom, Pak Bray sudah meluangkan waktu dan tempat, dan tidak lupa memperingati jangan sampai mengulangi hal-hal seperti ini lagi. Terima kasih Pak Dirkom. Ada bang. Abang kira-kira sakit hati atau kecewa dengan STK? Enggak, itu udah memang sehari-hari memang gitu kan kalau di gudang itu. Terima lagi tendangnya. Jadi abang udah melapor polisi enggak? Enggak, memang udah biasa kerjaan kayak gitu. Tapi Jadi, nampak terpaksa ya ucapannya. Enggak ada yang serius itu, enggak ada. Itu memang bercanda aja. Itu yang memvideokan itu mungkin ya salah paham aja gitu. Jadi dalam video itu kita ngangkut dari mana ke mana tuh, Pak? Ngangkut pupuknya tuh? Dari gudang ke kandang. Ke kandang. Iya. Pakan loh ya? Iya, pakan. Pakan ayam. Iya. Siapa nama bang? Indra. Indra. Sudah lama kerja itu bang? Hampir 1 tahun lah. 10 tahun Sudah tendang. dilakukan produk viral ini bang? Ini bosnya. Baik, kami dari tim Resmo Polda Jambi sudah berupaya untuk mencari kebenaran atas video viral ini. Makanya kami mencari siapa orang di dalam video itu dan apa perannya di situ, dan kami bisa mendatangkan orang ini, menghadirkan orang ini ke ruang Resmo. Dan setelah kami lakukan
klarifikasi dan interogasi kepada Pak Eka sebagai yang mandor yang nendang, dan Pak Indra yang ditendang, dan juga Pak Ismail, bahwa kami dapati bahwa kebenarannya di sana, mereka di sana hanya untuk candaan saja, untuk melepas lelah di waktu saat bekerja, dan tidak adanya unsur pidana ataupun kekerasan di tempat kerja. Dan itu pun juga Pak Indra ya dan Pak Ismail menerima semua, tidak ada tuntutan dari mereka untuk ke proses yang tidak ditindaklanjuti yang ke berikutnya. Dan Pak Eka juga tidak akan melakukan perubahan itu lagi, baik ke Pak Indra, ke Pak Ismail ataupun. Wow, gila geng, setelah ini viral, dipanggil oleh pihak kepolisian, ini tidak ada hukuman pidana karena dianggap ini bukan kekerasan, itu hanya candaan, dan hal macam itu sudah budaya ataupun kesehariannya antara pekerja dan mandor. Gila ini. Kita tengok tadi sampai kedorong-dorong mau jatuh lah, sampai itu jatuh patah tulang. Nah, siapa yang tanggung jawab, ya kan? Wah, gila, geng. Saya yakin yang ditendang tadi mengucapkan hal macam itu karena kita tengok dari raut wajahnya itu hanya ucapan keterpaksaan. Kalau dia orang itu cakap sesuai dengan apa yang di dalam isi hatinya dan jujur, saya rasa takut kalau kehilangan pekerjaan, geng. Wow, gila ini. Macam gak ada adab kesopanan ya antara mandor dan juga pekerjanya. Hal-hal macam ini jujur, geng, saya tak pernah mengalami selama saya itu bekerja di Malaysia. Dan hal macam itu memang tak pernah ada di Malaysia. Kalau ada satu kali pun mesti ada ketindakan dari kepolisian Malaysia. Kita tengok dari sahabat kita sendiri yang berada di Malaysia. Bahkan orang-orang Indonesia itu sering yang mengatakan dan merendahkan kerja di Malaysia tak ada gajinya lah, gajinya sikil lah, kerjaannya berat, dianiaya oleh majikan. Tapi tengok cerita kejujuran dari orang Indonesia yang bekerja di Malaysia sendiri. Kata siapa kerja di Malaysia gajinya tidak setimpal? Kalau gajinya tidak setimpal, kenapa TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia hingga sekarang berjuta-juta masih banyak sekali? Memang negara Malaysia kecil, tidak sebesar negara Indonesia. Akan tetapi negara Malaysia mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan TKI di Malaysia berjuta-juta jumlahnya. Jadi sebab itu saya bertahan bekerja di Malaysia sampai sekarang. Soal gaji jangan dipertanyakan lagi. Memang gaji ikut UMR kalau di Indonesia. Akan tetapi kerajaan Malaysia sekarang sudah menaikkan gaji RM 1.700. Kalau dirupiahkan sekitar hampir 7 juta. Kerja di negara tetangga seperti Malaysia, pemerintahannya tidak mempersulit untuk rakyatnya. Selagi rakyatnya mau bekerja, sangat mudah. Bang Amin sangat salut sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Malaysia terhadap rakyatnya. Kalau di Indonesia, minta maaf, apakah dapat yang fasilitas seperti itu? Ya, kalau di kampungnya Bang Amin ya, mencari pekerjaan itu sangat susah. Apalagi Bang Amin sebagai seorang petani, buruh tani, berkebun. Nah, di sini Bang Amin berkebun juga, tapi berkebun di sini sama di kampungnya Bang Amin berbeda. Berkebun di sini, teman-teman bisa lihat sendiri, gajinya lebih besar. Kalau di kampungnya Bang Amin mencari 1 bulan 3 juta saja, sulitnya minta ampun. Ya minta maaf. Itu faktanya. Jangan dipersulit. Kalau kerja di negara sendiri ya, itu sangat susah sekali dan dipersulit, ditanya usia. Akan tetapi kalau bekerja di negara tetangga seperti Malaysia, pemerintahannya tidak mempersulit untuk rakyatnya.
Selagi rakyatnya mau bekerja, sangat mudah. Pengakuan yang sangat jujur ini macam adiknya Bang Toha ya. Adik Bang Toha pun juga bercerita mengatakan hal macam itu ketika bekerja di Malaysia, yang orang mengatakan di Malaysia itu uangnya kecil, gajinya tak sesuai, tapi pada faktanya di Malaysia lebih sesuai dan pekerjaan di sana ataupun lowongan pekerjaan di sana tak dipersulit siapapun masyarakatnya, entah itu warga asing ataupun warga tempatan, asalkan nak kerja, nak bekerja, diberi peluang pekerja ataupun lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Harap-harap di Indonesia kita boleh mencontoh macam program-program yang berada di Malaysia agar rakyat kita tak bingung untuk mencari pekerjaan, agar juga biar tak terlalu banyak yang bekerja di luar negara, agar kita bekerja di negara kita sendiri bisa selesa, bisa sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan, dan juga boleh berkumpul dengan keluarganya. Karena orang bekerja ke luar negara itu berat geng, berat, karena meninggalkan sanak saudara. Saya sendiri itu mengalami, dan alhamdulillah saya sudah pulang ke Indonesia. Saya juga mempunyai satu pekerja di perkebunan sayuran saya. Alhamdulillah, itu pun juga semuanya berkah dari Malaysia. Kita doa saja bersama-sama, semoga di Indonesia ini lebih banyak orang yang sukses dan boleh membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyak, dan pastinya para majikan itu amanah agar tak ada kejadian-kejadian para pekerja yang dianiaya macam di video yang awal tadi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.